Salam welcome perspektif to baru. Total Politik. Ari salah nih. Nah, harusnya ke Mas Mansur. Inilah Mas Iya, Mansur, Ari Putra thank ini you. yang ada di backstage kebiasaan. Silakan Mas Mansur. Salam perspektif baru untuk Anda semua. Acara ini digelar berkat kerjasama antara Yayasan Perspektif Baru bersama Total Politik. Nah, Total Politik merupakan mitra kami, jadi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Total Politik untuk menayangkan secara langsung acara khusus ini mengenai wajah baru, perspektif baru. Nah, sebagai info ya, Total Politik itu adalah pusat media dan berita politik terbaru. Jadi kalau para pemirsa ingin tahu mengenai politik, ingin melek mengenai politik, pantau terus Total Politik. Pokoknya total ngomongin politik. Nah, jadi saya Hayat Mansur sebagai Ketua Yayasan Perspektif Baru mengucapkan terima kasih kepada tim Total Politik dan tentu saja juga kepada tim Perspektif Baru. Nah, dalam acara membahas mengenai wajah baru dari Perspektif Baru akan hadir 4 co-host dari Perspektif Baru. Nah, selain saya Hayat Mansur, ada rekan saya Budi Adiputro dan Inaya Wahid. Halo teman-teman. Hai. Hola. Mas Mansur, apa kabar semua? Mbak Inaya, apa kabar? Baik, gimana Mas Didit? Pak HM? Kayaknya kita agak kontras ya Mbak Nay, sementara gua berat badan naik 4 kilo bulan ini, kayaknya Mbak Nay makin langsing, makin kurus. Ini karena beban hidup atau karena memang semakin bahagia nih? Wah, aku mikirin negara. Iya, bohong banget. Oh, itu tanggung jawab Anda sebagai anak presiden ya? Tanggung jawab Anda sebagai anak presiden harus mikirin negara ya? Bener-bener. Dan sebenarnya kita di sini dipertemukan ya Mas Mansur ya, dipertemukan karena kita bertiga di sini sama-sama punya value yang sama, sama-sama punya tujuan yang sama, dan kita sama-sama quote unquote murid-muridnya WW nih, murid-muridnya Pak Wimar Witular. Jadi senang banget kalau ini gue belum ditanya padahal di mana, padahal baru tanya apa kabar. Senang banget bisa hadir kembali membawa flagship ya Perspektif Baru untuk tetap menggelorakan dan menghadirkan dan tetap merayakan WW. Jadi meskipun WW nggak ada, kita tetap merayakan. Ada yang bilang bahwa jangan tangisi kepergian seseorang, tapi rayakanlah bagaimana kehidupannya. Nah, kita akan membuat WW terus hidup nih, Mas Mansur, dengan adanya Perspektif Baru bersama Total Politik kali ini. Wah, mantap. Mana gimana mana ya? Ya, intinya kita melanjutkan PB lah. Nah, untuk agar tahu teman-teman ya, Inai tahu nggak awalnya PB? Nah, itu dia baru mau nanya. Jadi sejarahnya gimana sebagai anak bawang, anak baru, kan nggak tahu sejarahnya. Ini Pak Mansur yang udah kayaknya udah lama banget ya. Enak banget. Dari betelurnya PB. Boleh lo diceritain sebenarnya gimana sejarahnya? Ya, Bu, sebenarnya mungkin generasi Nai, generasi yang lebih muda ya. Kalau saya kan generasi muda, kalau Nai dan teman-teman generasi lebih muda ya. Di sini nggak ada, cuma ada 2 generasi muda dan generasi lebih muda. Nah, itu. Iya, bagus. Ya mungkin Perspektif Baru belum banyak mengenai kisah awalnya itu gimana. Nah, itu awalnya itu pada tahun 1994 itu Pak Wimar Witular, seorang komunikator, menggagas acara Perspektif talk show di televisi, saat itu disiarkan di SCTV tahun 1994. Nai waktu itu umur 11 tahun. Betul ya, Nai? Iya. 10. Betul. 10. Berarti kita oke. Terima kasih Mas Mansur atas informasinya, karena kita jadi tahu berapa umur Nai di tahun 2021 ini ya. Oke, lanjut. Ya, terus Mas Mansur tahun 94 ya? Itu mulai tahun 1994. Nah, itu disiarkan setiap Sabtu pukul 18. Nah, acara talk show ini menjadi sebuah acara talk show yang fenomena di tanah air. Karena berbeda dengan kita lihat konteksnya saat itu kebebasan pers dikendalikan oleh pemerintah. Tapi Pak Wimar
melalui strategi komunikasi, beliau berusaha menyuarakan suara-suara publik, suara orang-orang agar didengar melalui program komunikasi yang beliau gagas bernama Perspektif atau istilah sudut pandang. Nah, formatnya waktu itu adalah host Pak Wimar dengan satu narasumber, Pak Wimar mewawancarai, menggali perspektifnya. Ya tentu saja beliau dengan gayanya kadang-kadang diselingi humor, tapi yang pasti tidak pernah ada daftar pertanyaan. Jadi semua pertanyaan spontan dan jawaban juga dari narasumber dilakukan dengan spontan. Nah, itu langsung jadi fenomena dan itu menjadi alat untuk menyuarakan dari keinginan publik. Jadi orang-orang yang ingin adanya demokrasi di Indonesia tanpa harus demo disuarakan melalui perspektif. Orang-orang yang menginginkan adanya HAM tanpa harus turun ke jalan, pada saat itu kalau turun ke jalan bisa langsung ditangkap ya. Itu menyuarakannya melalui perspektif. Nah itu. Nah akhirnya itu membuat gerah penguasa saat itu Presiden Soeharto. Akhirnya setelah berjalan hampir setahun di Bredel, itu tahun 1995 September. Nah, setelah itu Pak Wimar melanjutkan perspektif ini menjadi perspektif live yang digelar dari satu kota ke kota lain, dari satu kampus ke kampus lain. Nah itu. Jadi off air ya, Mas Mansur ya? Off air ya? Ya, jadi off air setelah di Bredel. Nah, sebenarnya waktu itu lebih animonya lebih dahsyat dong. Animonya lebih dahsyat dong. Karena ngelihat langsung ketemu masyarakat di ITB aja dihadiri kan? 2.000 orang. Gitu. 2.000 orang itu orang semua ya? Iya. Itu 1.900-nya banser bukan dikerahkan enggak? Jangan-jangan minta tolong Gus Dur 1.900-nya banser enggak? Enggak. Oh, satu ngomong Gus Dur juga ada kisah khusus untuk perspektif di SCTV ini. Ya. Karena wawancara WW dengan Gus Dur, waktu itu masih seorang Kiai Kondang, itu di Bredel artinya tidak ditayangkan. Jadi ada 2 wawancara di perspektif SCTV itu yang tidak ditayangkan, itu wawancara WW dengan Gus Dur dan wawancara WW dengan Benyamin Mangkudilaga. Itu waktu itu ketua PT UN yang memenangkan gugatan majalah Tempo. Itu dua wawancara. Hakim Agung kenapa nggak disiarkan? Emangnya Gus Dur ngomongin apa sampai nggak disiarkan? Iya, Gus Dur kan HM. Dulu kan Gus Dur itu kan lagi akrab-akrab sama Mbak Tutut kalau nggak salah ya, mana ya, lagi keliling-keliling pesantren tuh. Harusnya nggak takut dong pemerintah. Nah itu yang bikin penasaran. Sikapnya boleh kemana-mana bareng Mbak Tutut, tapi kan omongannya tetap ya. Kalau bapaknya sih tetap dikritik, anaknya ditemenin. Iya benar-benar itu hebatnya Gus Dur tuh. Ya, setelah perspektif dari satu kota, perspektif live ya, perspektif live dari satu kota-kota, dari satu kampus ke kampus. Terus Pak Wimar berpikiran bahwa ini harus dilanjutkan dalam bentuk komunikasi di media lagi karena untuk mencapai audiens yang lebih luas gitu. Maka Pak Wimar kemudian pada tahun 1996, Januari 1996 itu menggagas acara bernama Perspektif Baru. Nah itu. Nah, formatnya waktu itu rekaman dan disiarkan di 16 radio yang bermitra dan transkripnya di 10 surat kabar. Nah, jadi di radio dan di surat kabar itu transkripsi wawancaranya ya Mas Mansur ya. Ya. Nah, itu untuk menjangkau audiens lebih luas. Maka digagaslah Perspektif Baru pada tahun 1996 yang sampai sekarang ini terus berjalan. Tapi tetap Pak Wimar itu habitsnya juga termasuk di televisi ya. Pada 1997 selain udah ada Perspektif Baru ya, beliau juga menggagas lagi acara talk show di televisi yang bernama Selayang Pandang dengan ekonom Sahril. Nah itu sampai dengan tahun 2000 dan beliau juga mendapatkan Panasonic Award sebagai host terfavorit. Nah itu. Nah selain Selayang Pandang ada lagi Wimar World, Gubernur Kita, Perspektif Wimar, Wimar Live,
Talk Indonesia dalam bahasa Inggris. Nah, itu beberapa acara TV. Tapi tetap yang terus berjalan sampai sekarang, yang kita teruskan legasinya adalah Perspektif Baru. Nah, Perspektif Baru ini selain tetap ada di jaringan radio ya, ada di sekitar 30. Yang satu terbesar adalah dengan KBR yang punya lebih dari 400 jaringan radio. Kita juga ada di media sosial YouTube dengan nama Perspektif Wimar TV. Nah, itu kilas balik dari acara Perspektif yang pertama kali digagas oleh Pak Wimar sebagai host utama, dan sampai sekarang setelah Pak Wimar tidak ada, tetap kita lanjutkan. Nah, iya. Sekarang kita yang menarik kan gini ya. Sebenarnya hostnya ada satu lagu. Apa? Halo. Pak Mansur hilang. Lah, gua masih ada kan nih, Mbak Nay? Ada. Jadi gue pikir gue juga nge-freeze, enggak kan? Oke. Ya itulah ya kan, Pak Mansur mungkin agak dikritik sama WW kan, kata WW, Mansur bukan kayak gitu, Sur, lu salah lu, kayak gitu kali ya. Dan langsung dirusak jalan. Mbak Nay, gabung di Perspektif Baru mulai dari kapan? Dan kenapa gabung di situ? Kalau gue itu jadi host Perspektif Baru karena yang pertama Mbak Dani udah jadi pejabat, WW udah bosen jadi host. Nah, terus sisanya siapa nih anak-anak yang doyan ngomong nih kan? Ya udah ada Didit tuh sampai sih. disuruh jadi host. Tapi ini menurut gue kan kemudian aktif jadi jurnalis ya, mana ya? Aktif jadi jurnalis di beberapa stasiun TV, kemudian jadi ya banyak di event-event jadi moderator publik, dan tentu saja karir gua dalam TV personality sebagai jurnalis televisi itu gak lepas dari WW dan Perspektif Baru. Jadi tempat latihan gua itu Perspektif Baru. Pertama kali gua wawancara orang, pertama kali gua berhadapan dengan narasumber, wawancara one on one, dan lu bayang gak lu wawancara tapi standar lu Wimar Witular gitu kan. Itu kan males banget ya, gimana? Pasti lebih jelek gimana lu mau kelihatan keren gitu. Ya akhirnya pertama pasti kaku. Ya? Yoi, standarnya El Patronnya terlalu tinggi gitu. Tapi ya akhirnya gue sih pakai sistem pelampung aja ya. Jadi ya gue untungnya ada nama besar Wimar yang membuat gue juga lebih pede, dan WW itu orangnya langsung ngajarin gitu ya, Mbak Ana ya. Jadi ngajarin ketika gue pertama kali wawancara dia kaku, tegang, dan gue yang ini siapa yang nge-freeze nih? Ini Didit yang wawancara pertama dengan WW cara tentang. Sekarang gimana? Aman? Udah. Sekarang aman nggak? Udah aman. Oke. Aman. Iya gitu. Jadi pertama kali waktu Gus Dur, kalau nggak salah medium Gus Dur meninggal. Gus Dur tuh 2009 yang mana ya? 2009 akhir ya, Desember ya, meninggal. Iya benar. Ya? Kalau nggak salah. Nah, gue waktu itu masih magang jadi anak intern atau ya pokoknya udah kerja di Perspektif lah ya, udah jadi jurnalis yang dikirim kemana-mana untuk nyari berita segala macem. Ya akhirnya belajar sama WW, jadi gue reverse interview. Pertama kali itu gue interview di Perspektif Baru itu ya di wawancara WW. Waktu itu tentang Gus Dur, dan gue tegang banget, kaku banget. Terus kata orang-orang, lu ngapain sih tegang-tegang gitu, kayak ngobrol biasa aja, lu enak ngomongnya kan, harusnya kalau ngomong di depan kamera kan beda lagi. Gitu. Dan ya itu jadi Chandra dibuka. Wewe terus nerima dia karena kasihan aja, takut nangis. Iya, kasihan anak kecil gitu. Tapi mana gue mau ke lu, mana kan tadi Mas Mansur udah cerita bahwa Perspektif Baru ini lahir karena tekanan-tekanan. Jadi karena di TV udah top, ditekan, kemudian lahir on-lock-nya, dialog on location-nya, melibatkan 2.000 sampai 2.000 penonton waktu itu. Kemudian itu juga dipersulit lagi sampai akhirnya bikin pakai radio dan surat kabar. Jadi waktu itu lebih dari 200 sampai 300 radio, Mas ya, yang merilai ya. Radio wawancara Perspektif Baru, bayang ya, ada 200 radio di seluruh Indonesia yang merilai wawancara Perspektif Baru. Kemudian ada koran-koran dulu masih yang masih itu. Jadi
kalau pakai bahasa yang mau cetung itu kayak desa mengepung kota gitu kan. Nah, lu ngelihatnya gimana, Banai? Apa perjalanan perspektif baru ini dari yang top di TV, cari alternatif lain di publik, kemudian ditekan lagi, akhirnya pindah lagi ke radio sampai saat ini kita bertransformasi terus-menerus gitu. Lu lihatnya gimana? Kan gini ya, kayak sekarang semua hal itu kena disrupsi ya, disrupsi digital tuh. Apa namanya, ada yang tergulung gelombang dan kemudian gagal, terus ya udah habis itu hancur gitu ya. Dan menariknya perspektif baru nggak termasuk bagian itu. Jadi perspektif baru ini masuk kalau menurut gue itu adalah bagian yang bisa riding the wave gitu. Jadi meskipun misalnya mungkin karena eranya juga udah beda gitu ya, mungkin ini bukan sesuatu yang kayak viral banget gitu, bukan kayak podcast apa gitu, enggak gitu, tapi kan maksudnya tetap bisa kemudian bertahan dengan bentuk-bentuk yang berbeda, terus kemudian ini kita tetap disiarin di berapa stasiun radio, Pak Mansur? Saat ini 30 yang bermitra langsung dengan kami. Dan yang tidak bermitra langsung dengan kami melalui jaringan KBR itu ada sekitar 100. Nah, itu kan luar biasa. 130 Mbak radio ya. Benar-benar. Iya. Jadi dan itu radio lokal. Betul. Nah, itu daya lenting yang kalau menurut saya tuh daya lenting yang kuat banget gitu. Jadi kemungkinan ini awet sampai kapanpun lebih terjamin lah dibandingin kalau yang tiba-tiba misalnya kayak trendy gitu, tapi terus kemudian ya udah begitu ada gelombang yang baru hilang gitu. Ini sih mungkin juga pakai susuknya Pak Hayat nih ya, Pak Hayat juga kayaknya. Iya, sebagai penggiat penghayatan ya kan. Penggiat penghayatan. Bener nggak susuk gua nih ya? Nah, ketika kita menawarkan mengajak gabung di perspektif baru host, mana mau menerimanya? Apa karena susuk aku yang begitu kuat sehingga Nai akhirnya memutuskan menerima, atau ada faktor lain? Ya enggak lah, gila kali. Masa gara-gara lu? Males kali Mas Mansur, itu malah males. Iya nih, gue lagi nyari-nyari gimana cara ngeles dari tadi itu pernyataan itu dia. Terima kasih loh udah disuarakan. Gue menyuarakan lo, Mbak. Ya pasti karena WW ya, karena kecintaan kita semua sama WW kayaknya sama ya. Itu faktor yang kayaknya ngikat semuanya deh, gitu. Jadi kayak apa ya? Karena kayak ini sesuatu yang gini nih. Menurut gue ini penting hari ini untuk ada supaya publik punya alternatif tontonan yang beda gitu. Jadi nggak lagi ngomongin sesuatu yang penuh dengan gimmick, nggak lagi ngomongin sesuatu yang bikin gitu ya, menghela nafas gitu. Jadi benar-benar ini jadi alternatif publik untuk beneran cari perspektif baru kayak apa gitu. Jadi itu kan jadi trademarknya WW ya gitu. Itu juga jadi trademark WW dan itu jadi legasinya dia gitu. Jadi gue pikir itu penting banget tuh dilestarikan gitu. Iya ya. Sebenarnya iya benar. Sebagai penghayat ya kan, penghayat kemansuran. Tapi benar juga ya Mbak Bana ya, kalau kita lihat ya HM ya, namanya aja perspektif baru. Berarti kan ada hal yang baru, ada hal yang berbeda, ada sesuatu alternatif yang mungkin udah udah sesak di ruang publik. Ya perspektif baru ini hadir dengan narasi alternatif gitu. Nah, Mas Mansur gimana nih sebagai pengampu program yang bertahun-tahun untuk selain karena faktor kewewean, WW itu kan kita tahu selama ini menjadi mirip kayak Gus Dur lah, orang minoritas, orang yang terdiskriminasi, orang yang nggak bisa bersuara, itu nyaman banget dekat sama Gus Dur, sama seperti dia nyaman banget dekat sama WW, karena WW bisa membantu menyuarakan suara mereka, voice of voiceless gitu kan. Nah selain itu, perspektif baru ini gimana lu sebagai pengampu program ini Mas Mansur, untuk tetap menghadirkan sesuatu hal yang mungkin banyak publik rasa itu nggak penting atau nggak populer, tapi harus ada dari perspektif baru nih, menghadirkan satu topik, satu narasumber atau satu perspektif yang memang
dirasa penting buat publik. Gimana Mas Mansur? Iya, satu hal yang tetap kita pegang itu adalah kita menghadirkan narasumber itu bukan karena topik itu sedang ramai di publik, bukan karena sedang jadi perbincangan atau sedang jadi kontroversial, tapi narasumber yang kita undang itu adalah kita mau menggali perspektif narasumber tersebut terhadap suatu topik yang kita nilai penting. Karena ini adalah one-on-one interview. Jadi kita melihat tamu tersebut punya perspektif apa terhadap suatu isu. Jadi kita lihat misalnya isu perubahan iklim, kita lihat ada sosok orang yang pandai terhadap topik perubahan iklim tersebut, maka kita undang untuk bicarakan dan kita jadikan publik mengenai perubahan iklim. Jadi kuncinya adalah bahwa kita menjadi narasumber itu berdasarkan perspektif seseorang, bukan karena topik itu sedang ramai, ya bisa aja topik itu sedang ramai, bukan karena orang tersebut orangnya lagi viral gitu ya, kontroversial gitu ya, gitu loh. Makanya narasumbernya waktu diwawancara itu beragam, dari anak kecil sampai dari topik seni budaya sampai dengan topik politik dan sebagainya. Dan ketika diundang mereka itu merasa nyaman ketika ini, jadi bukan merasa diinterogasi ya. Ya mohon maaf ya kalau melihat di beberapa stasiun televisi itu diundang seolah-olah diinterogasi. Tapi kalau di perspektif baru diundang untuk digali perspektifnya. Kita tidak menyudutkan orang tersebut. Kita menggali perspektif dia terhadap topik tersebut untuk disebarkan kepada publik. Nah itu. Jadi ciri khas perspektif baru dari itu kita pegang. Nggak seru Pak HM, nggak seru, nggak ada dramanya, nggak ada clickbaitnya tapi. Iya, itu nggak dipikirin tuh. Keseruan, kedramaan ya kan, apa namanya, influencernya gitu, gimana? Pada intinya kan setiap orang itu punya pada intinya setiap orang adalah influencer terdekatnya. Nah, ketika kita mengundang misalnya mengenai dia punya pertanian integrasi yang pertanian organik, nah pada intinya dia akan menyebarkan informasi tersebut kepada follower-followernya, orang-orang terdekatnya. Nah itu yang akan membuat ini juga menjadi viral. Kita kan juga, makanya juga kan dalam 2 tahun terakhir juga kan kita ada di media sosial juga. Nah itu. Iya. Mbak Nay, menurut lu voice of voiceless itu gimana dalam konteks media sekarang ya? Yang KPI-nya itu bola mata gitu. Seberapa banyak bola mata yang hadir, bola mata yang menonton, itu kan ujung-ujungnya di revenue, di iklan segala macam nih, bicara sustainability business. Tapi voice of voiceless dalam percaturan media dan mengisi ruang publik kita, menurut lo gimana Mbak Nay sekarang? Pertama-tama gue kalau bagian dari voice of voiceless itu gue termasuk yang percaya betul memang kita perlu jadi voice of the voiceless gitu. Tapi sekarang udah bukan eranya lagi kita jadi suaranya orang lain gitu. Sekarang eranya adalah pass the goddamn mic to them gitu. Jadi biarin aja mereka yang ngomong. Gitu. Oh iya. Bukan kita yang ngomong. Nah, kita hanya menyediakan ruangan. Kita hanya menyediakan stage-nya sama mic-nya gitu, biar mereka yang ngomong. Dan gue rasa perspektif baru melakukan hal tersebut dengan sangat baik gitu. Jadi ketika ada mau ada orang lain yang lebih suka sesuatu yang yang clickbaity atau viral atau apa, tapi kemudian sebenarnya yang nggak ada isinya gitu doang aja gitu, cuman biar rame aja gitu. Perspektif baru itu adalah sesuatu yang jauh lebih ajak, dia jadi rumah buat semua orang. Jadi ketika mereka butuh untuk bicara, mereka tahu mereka bisa ngomong di sini. Itu sesuatu yang kalau buat gue sih jauh lebih sustainable. Jauh lebih sustainable. Karena apa? Karena ada bisnisnya, karena ada pasarnya, atau karena ada kontroversinya. Biasanya semua orang akan punya kebutuhan itu. Karena semua orang akan punya kebutuhan itu.
At the end of the day gitu akan selalu ada kebutuhan-kebutuhan itu akan ada gitu. Meskipun sekarang semua orang punya platform sendiri-sendiri, ya gue bisa aja ngomong di platform gue sendiri juga bisa gitu. Tapi kan kemudian belum tentu dampaknya sesuai yang diharapkan gitu. Jadi kalau menurut gue PB tuh jadi apa ya? Jadi rumah buat barang-barang aja gitu. Jadi nanti siapa yang pengen datang ya datang gitu. Biar sekarang mereka pada mau main kemana kayak pada mau ngeluyur mau ngapain juga. Yang betul. Jadi alternatif itu. Sama kayak Budi Adiputro nih Didit nih dulu pernah ngeluyur keluar dari perspektif baru. Tapi sekarang back to home, balik lagi kembali. Nah betul itu. Benar, karena value yang mempertemukan kita tuh value sebenarnya Mas Mansur. Ya kan ada kewewean dan value, dan menurut gua kita semua punya musuh yang sama, kita semua punya teman yang sama. Dan kalau Mbak Dani pernah bilang ya, Wewe pernah bilang gini, nggak ada yang musuh kita beda-beda ya, teman kita beda-beda juga. Siapa musuhnya? Siapa? Spill the tea. Siapa musuhnya? Sebut nama. Kita masih satu. Musuhnya yang jahat sama Indonesia, yang ingin mencerai-beraikan Indonesia, itu musuh kita. Yang ingin menindas orang-orang yang terdiskriminasi, itu musuh kita. Dan itu musuhnya Gus Dur, musuhnya WW, musuhnya orang-orang yang kita percaya dari dulu merekatkan kita. Celah, keren banget. Gue mau ngomong apa ya? Oh iya, WW dulu pernah bilang gini, Manai. Lu kalau mau lihat orang, jadi dia pernah bilang gini, lu tuh kalau pemilu gak usah ribet-ribet banget gak sih? Kenapa sih harus ribet milih, dengerin dia kampanye, lihat visi misi yang nggak usah. Paling gampang itu kalau lu males lihat visi misi, dengar orang debat atau dengar orang pidato, lihat aja dia bergaul dengan siapa. Karena gue selalu percaya burung itu selalu terbang dengan kawanannya gitu. Kalau bahasa Mbak Dani itu jenis ketemu jenis gitu. Jadi ya lihat aja, ini gaul sama orang-orang baik apa orang-orang brengsek gitu kan, atau Mas Mansur gitu. Dan mohon maaf nih Mas Didit, kalau gitu pertanyaan saya adalah kalau saya bergaul sama kalian nanti apakah ini akan menjadi track record yang buruk kalau saya mau maju jadi apa gitu? Justru memberikan nilai tambah ya kan, karena Mas Mansur biasa didiskriminasi di kantornya dan di lingkungannya ya. Jadi membela orang yang terdiskriminasi. Nggak bercanda. Gitu sih menurut gua pertemukannya nggak sih Mas Mansur ya. Akhirnya nggak susah kan. Mbak Nay, gue, kemudian Mbak Dani juga akan kembali lagi gitu ke perspektif baru. Karena Mbak Dani juga ternyata opening stage itu dari perspektif baru untuk karir publiknya gitu. Seru lah pokoknya, menarik. Gimana Mas Hayat? Nah, menurut Nay dan Didit, selama ini kan format yang telah ada di perspektif baru adalah satu host dengan satu narasumber yang untuk digali perspektifnya terhadap suatu topik atau perspektif dia terhadap bidang yang dia tekuni. Nah, ke depan ini kalau menurut Nay dan Didit, formatnya lebih baik gimana? Mana on one atau bisa seperti kita ini 3 co-host ini membicarakan satu topik secara bersama-sama? Kalau buat saya jelas perlu ada lawannya biar mereka berantem karena aku haus keributan. Kalau itu di TV gue, kalau itu di Total Politik tuh gue mari tuh kerjaannya ngadu-ngadu domba orang. Enggak, kalian nggak total politiknya, nanggung politik. Ngomongin cuma berani nyerempet tapi nggak benar-benar berani gitu. Oke, mari kita bersikap. Digerebek dia. Ya, karena kita pengennya terlalu tengah, Mbak. Karena tengah itu juga nggak asik sekarang. Lama-lama kita harus ke kiri atau ke kanan. Oke, next. Kita kolaborasi sama Cokro TV. Ayo, setelah ini. Canda. Ayo, gimana? Kalau menurutku sih ini menarik ya kita hari ini ngobrol bertiga juga gitu. Jadi aku pikir mungkin banyak format yang bisa kita gali sebenarnya gitu. Tapi kalau yang saya suka dari satu tamu itu emang beneran karena kita beneran mau menggali
perspektifnya dia. Jadi ini bukan persoalan kayak dia harus mempertanggungjawabkan pernyataannya dia atau apa atau tindakannya kayak tadi dibilang sama Pak HM gitu. Bukan karena kita mau apa ya nge-bash dia misalnya gitu. Tapi benar-benar karena emang perspektifnya ini penting loh didengerin meskipun cuma anak-anak gitu. Tapi nggak cuman, maksudnya dianggap cuman gitu seringkali. Ini anak-anak kadang suka dianggap nggak tahu banyak gitu. Tapi kalau perspektifnya menarik, itu benar-benar jadi pembelajaran gitu. Gitu sih. Setuju gue. Karena menurut gue juga gitu, HM tetap melestarikan. Jadi WW itu sebenarnya membuat set dan standar sejak perspektif ini pertama kali berdiri, itu sebenarnya untuk jangka waktu yang sangat panjang untuk tetap relevan ya gitu ya. Yang pertama wawancaranya one on one, artinya menggali lebih dalam dan semakin dalam lagi perspektif orang tentang sebuah topik atau sebuah isu atau sebuah sikap. Jadi kita tahu secara dalam dan tahu tidak hanya kulit luarnya, tapi kita tahu secara dalam bagaimana pemikiran dan apa yang menjadi perspektif seseorang di satu topik tertentu. Yang kedua, WW itu selalu nih Mbak Manai, dulu itu kalau lu lihat ya, kan dulu kalau nggak salah beberapa wawancara perspektif baru ini pernah dibukukan ya HM ya, sampai jadi buku ya. Salah satunya itu buku Mencuri Kejernihan dari Kerancuan. Dan lu tahu nggak Manai, yang jadi tamu-tamunya beberapa orang itu ada misalnya Mbak Dasih. Mbak Dasih itu karyawannya WW gitu. Orang biasa, bukan ketua Mahkamah Agung, bukan anggota DPR, bukan ketua NGO, enggak. Dasih, ibu rumah tangga biasa dan seorang karyawan sehari-hari yang pengen tahu sebenarnya apa sih kesulitannya. Oh, listrik itu kalau mungkin BW nggak tahu kali ya, kalau token listrik tuh kalau belum diisi dia bunyinya tit gitu, berisik gitu kan. Nah, perlu tahu dari orang gitu segala macam. Dan menurut gua tetap menyuarakan perspektif orang biasa despite dari ahli-ahli atau orang-orang yang mungkin bisa berbagi ilmunya ke orang banyak, itu juga jadi kekuatan ini. Dan WW udah kasih set standar itu loh menurutku. Jadi perlu juga kita menghadirkan orang-orang biasa, orang-orang yang punya problem mental health, punya problem kegalauan, percintaan yang dialami oleh puluhan juta orang-orang Indonesia gitu. Nggak melulu harus narasumber. Aku harus mewawancarai Didit dan Nai itu kalau soal itu yang tadi yang terakhir yang dia bilang. Mental health. Gue mental health yang punya problem besar. Bukan, yang tadi satunya lagi. Mental health akibat tadi percintaan. Dia berusaha mendinai. Iya, gue mungkin satu dari sedikit atau banyak orang Indonesia yang malas agak terikat gitu, misalnya dalam ikatan pernikahan yang serius gitu misalnya kan. Ya, mungkin gue kayak gitu. Misalnya ya banyak orang-orang biasa yang bisa disuarakan. Gitu. Jadi memang ini WW udah kasih set standar. Bana ya, menurut lu kenapa WW dulu kasih set standar itu? WW wawancara Joki 3-in-1. Gue wawancara Mbak Dasih misalnya karyawannya dia. Pengamen jalanan. Gue wawancara Titi. Pengamen jalanan. Tapi di episode berikutnya dia wawancara Mokhtar Lubis. Di episode berikutnya dia wawancara Gus Dur. Habis itu dia balik lagi ke Joki 3-in-1 gitu-gitu loh. Menurut lu apa yang lu baca dari format dan patronnya WW dalam membuat perspektif dari pertama sampai kemudian ini jadi warna perspektif baru sampai sekarang? Kalau buat gua ya, itu tuh menggambarkan bahwa sebenarnya setiap orang itu punya cerita. Setiap orang punya perspektif yang kita nggak pernah tahu. Gitu. Dan gini, seseorang tuh nggak lebih oke karena dia pernah sekolah lulusan Harvard atau jadi valedictorian di Princeton atau apalah segala macam. Terus kemudian jadi misalnya yang ibu rumah tangga terus jadi les gitu. Enggak gitu, mereka punya perspektifnya sendiri gitu, dan tiap orang perspektifnya berharga. Kalau menurut gue ya, itu yang gue sangat sangat amazed dari WW gitu, dan dia bisa membuat orang jadi bercerita gitu, mengeluarkan perspektifnya, karena nggak semua orang punya kemampuan itu.
Nggak semua orang bisa membuat orang lain merasa nyaman untuk kemudian bisa cerita segala macam. Dan Wewe punya kemampuan itu. Dia kayak teddy bear gitu kan. Dia kayak temen gitu. Tapi yang kemudian dikeluarkan adalah sesuatu yang kalau menurut gue adalah gems gitu. Yang apa namanya benar-benar emang harta karun gitu. Jadi bukan cuman sekedar apa yang kayaknya apa namanya permukaan atau apa, enggak, tapi kemampuan dia kemudian bisa gali itu dan kemampuan membuat orang lain jadi mau cerita. Itu sih menurut gue yang bikin keren banget. Kalau lu sendiri gimana? Mas Mansur. Oh, ya. Gimana Pak Mansur? Ya, Wewe itu punya kemampuan yang unik. Karena saya pernah saya mewawancari seorang petani yang tidak pernah diwawancari oleh media. Itu sulit loh untuk kita menggali perspektifnya, untuk membuat dia merasa nyaman. Karena kan orang, waduh, aku diwawancarain perspektif baru, itu akan dimuat di radio, akan dimuat di medsos. Suasana tegang itu ada. Untuk membuat narsum itu tenang, nyaman, itu Wewe sangat bisa gitu loh. Saya mencoba waktu beberapa minggu yang lalu mewawancari seorang petani dari Probolinggo kan, karena aktivitas dia untuk menggali perspektif dia mengenai pertanian, nah itu sangat sulit gitu loh. Dan kalau Wewe pasti bisa gitu loh. Nah, Wewe adalah seorang spesialis yang menguasai semua bidang. Nah, kalau kita adalah seorang general yang menguasai satu bidang. Ya, misalnya kan saya sekarang lebih tertarik mengenai lingkungan gitu kan, mengenai perubahan iklim, masyarakat adat gitu loh. Nah, topik-topik itu yang jadi minatnya. Tapi kalau Wewe mau bicara semua topik, dia bisa. Dia bisa menggali perspektif gitu loh. Dia bisa mengajukan pertanyaan secara seperti orang biasa yang mudah dipahami. Nah, kalau Didit dan Nai sendiri menekuni topik apa untuk saat ini? Mana? Gue mulu, lu lah gantian. Gue sambil mikir apa ya topik yang andalan gue. Kayak gue nggak andal dalam banyak apapun topik gitu ya. Ya gue bilang aja tadi percintaan, nggak apa-apa, Dit. Enggak, gue tuh generalis di topik yang generalis juga gitu. Jadi tentu aja ya, gue kan sebagai jurnalis politik ya mengikuti isu-isu politik, demokrasi dan kebebasan ya, pluralisme ya. Sebenarnya itu yang kemudian melanjutkan apa yang WW dulu tanamkan ya. Jadi gue sebenarnya nggak jauh-jauh tuh dari value-nya WW. Gimana gue percaya bahwa demokrasi harus terus-menerus diperjuangkan. Demokrasi dengan kebebasan itu menjadi salah satu tonggak utama dari sebuah bangsa yang tidak hanya merdeka tapi juga berdaulat, adil dan makmur. Nah, itu udah kuncinya adalah demokrasi dan kebebasan. Nah, bagaimana kita menerjemahkannya itu dengan mengawal topik-topik, isu-isu dan keberpihakan pada isu yang untuk terus menunjang demokrasi dan kebebasan. Nah, itu sih kalau dari gua sih itu. Kemudian bagaimana kita juga salah satu tonggak pentingnya itu tentu saja bagaimana kita mengawal keberagaman dan pluralisme di Indonesia. Kita hadir untuk menyuarakan. Kalau dulu Mbak Nai atau gini deh, zaman dulu Gus Dur dan Wimar gitu ya, yang ngomong atas nama Ahmadiyah, yang ngomong atas nama Bahai, yang ngomong atas nama orang Tionghoa gitu ya. Ini yang waktunya sekarang adalah kita kasih mic ke mereka gitu. Mereka yang lempar, mereka yang ngomong sendiri, mereka yang menyuarakan isi hati sendiri. Jadi jangan sampai ada distorsi. Nah, menurut gua perkembangan itu yang kita harus akomodasi gitu, Mas Mansur. Tetap dengan apa namanya guidelines demokrasi, kebebasan dan pluralisme. Kalau gue sih itu. Makanya sebenarnya sekarang politik kita, demokrasi kita sehat, Banai, menurut gue ya nggak kan? Kita bisa bebas bersuara ya kan? Ya masyarakat bebas mengadu ya kan? Lu nggak yakin, lu bisa menyuarakan suara Ahmadiyah, yakin berani? Yakin karena ada, yakin gue karena ada
koordinator di kita. Namanya Hidayah Wahid. Nah, gue kalau ada apa-apa minta bantuan bos. Kalau Mbak Naya apa Mbak Naya yang belakangan ini lagi lo perjuangin? Untuk publik. Gak jauh beda. Untuk publik. Iya, sebenarnya nggak jauh beda sama punyanya Mas Didit ya gitu. Sama apa namanya soal soal demokrasi gitu, itu jadi sesuatu yang kayaknya hari ini jadi beneran perlu banget diperjuangin gitu. Selain karena ada juga emang orang-orang yang emang secara sadar dan secara sengaja pengen ganti demokrasi dengan yang lain gitu, tapi juga ada orang-orang yang kemudian ngehack demokrasi. Jadi ini yang menurut gue parah gitu, yang kayak dia bentuknya seakan-akan demokrasi, tapi sebenarnya dia ngehack gitu. Dia tapi sebenarnya dia nunggangin aja gitu buat kepentingannya dia aja gitu. Nah ini juga bahaya laten gitu kan. Dan demokrasi ini dari tokoh-tokoh Demokrat. Maksudnya tokoh-tokoh pro demokrasi, bukan Demokrat partai ya, maksudnya pro demokrasi gitu ya. Atau orang-orang yang menyamar. Iya, gue langsung takut. Kali ini gue takut kalau itu. Atau orang-orang yang memang betul-betul kelompok pro demokrasi sebenarnya pada dasarnya dia mencintai atau bertentangan dengan demokrasi itu sendiri, menurut. Iya, mungkin buat mereka secara bentuk nggak masalah, mereka tetap mungkin secara bentuk pengennya demokrasi, tapi kemudian mendapatkan keuntungan atau emang sebenarnya juga punya kepentingan tertentu juga gitu, sehingga kemudian ya udah dihack aja gitu. Itu sih kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok yang kesannya kayaknya kayaknya bawa demokrasi gitu, yang tadi Mas Didit bilangnya kita semua boleh bersuara dengan tenang kok, tapi bener nggak sih gitu. Kemarin kami baru bikin ini nih pesantren Ciganjur gitu ya, dan Gus Durian Jakarta dengan jaringan Gus Durian pesantren Ciganjur kerjasama sama Kontas dan IKOHI, kita bikin mural gitu ya di sini di pesantren Ciganjur. Salah satu muralnya gambarnya Gus Dur, terus dengan quotes-nya Gus Dur tapi dengan sedikit twist, quotes-nya kita ganti jadi gitu aja kok ditangkep gitu. Maksudnya kemudian itu adalah bentuk bahwa ada loh orang-orang yang kesannya kayaknya demokratis, tapi sebenarnya kemudian bener nggak sih gitu, jangan-jangan nge-hack aja dia gitu, jangan-jangan dia nunggang aja. Nah itu. Dan yang kedua yang gue lagi ini banget banyak banget omongin juga adalah isu perempuan, terutama karena juga salah satunya karena ini bagian sebenarnya bagian dari ini ya si kesetaraan tadi ya. Jadi identitas apapun sebenarnya. Cuman kebetulan karena gue cewek, loh ini kenapa jadi gambarnya aku sendiri, yang lainnya nggak ada. Oke. Karena maksudnya gini, sebenarnya bahwa jangankan gender yang lain, perempuan aja itu sekarang masih ngalamin perjuangan berat banget gitu. Jadi itu yang salah satu yang lagi diperjuangin gitu. Jadi lagi aku banyak omongin karena ternyata emang belum semerdeka itu kok gitu, belum sesetara itu gitu. Ya itu sih, itu yang lagi penting banget. Tapi apalagi kalau ada Mbak Dani sekarang nih, kita bisa tanya nih perkembangan rancangan undang-undang PKS ya, RUU PKS ya. Ini bukan partai ya, tapi penghapusan kekerasan seksual yang sekarang udah sampai tahap konsinyering, udah jelang, pokoknya tahun ini targetnya Desember nanti diketok. Dan mudah-mudahan itu kita perspektif baru bisa hadir untuk mengawal itu tuh, Mas Mansur. Ya. Nah, cocok wakil ketua timnya Mbak Dani soalnya. Jadi bagus lah, inline dengan cita-cita kita. Jadi mana ini Mbak Dani? Mana ini? Mana dia ada? Mana pemerintah kita nih? Mana? Tidak hadir pemerintah, memang tidak hadir. Kadang-kadang di saat dibutuhkan. Gimana pemerintah ketika kita membutuhkan? Dia itu insider kita. Jangan diungkap-ungkap di insider.
Insider tapi ditulisnya kantor Ketahuan. staf presiden ininya logonya ngaco. Itu mah ngaku, Intel ngaku namanya. Oke. Gimana Mas Masih Kayak Mansur? lu Dit, Tanya. lu aja Sekarang ngakunya jurnalis, padahal udah lama nggak jadi jurnalis. Masih gue total politik kan jurnalisme politik, menghadirkan klarifikasi dan isu-isu politik untuk publik. Jadi kita di jurnalis. masa ya. Jurnalis masa. Jurnalis independen. Ya. Pak Masud sendiri Gimana apa HM? isu yang dibawa? Apa karena pakai baju hijau terus jadi ngebawa banyak isu-isu yang hijau-hijau juga? NU. Iya. Kebanyakan isu NU. Oh lagi sibuk ini dong, mau muktamar dong. Betul. Ya, dalam 7 tahun terakhir ini saya lebih banyak menekuni isu-isu soal lingkungan, khususnya perubahan iklim, karena satu persoalan utama yang sangat mengkhawatirkan dan bisa memusnahkan semua kehidupan itu adalah isu perubahan iklim. Kalau perubahan iklim terus makin menjadi kenyataan, tidak ada satu negara pun yang akan selamat. Tidak ada kehidupan yang dapat selamat dari perubahan iklim. Jadi saya sangat-sangat concern untuk mengikuti itu. Termasuk isu-isu turunannya seperti emisi karbon, upaya mitigasi dan adaptasi. Nah, isu-isu seperti itu. Nah, isu-isu lingkungan ini kalau di media utama, media mainstream atau katakanlah di televisi itu jarang sekali diangkat. Ya karena tadi ya, mungkin tidak seru, tidak ada istilahnya dramanya, tidak ada tidak ada saling kontroversialnya. Tapi isu ini, perspektif ini harus tetap disebarkan kepada publik. Karena publik yang memahami isu ini itu akan mendukung upaya kita untuk bisa memitigasi perubahan iklim dan upaya kita untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah itu. Nah kalau menurut saya, nah ini selain isu perempuan, isu kebebasan beragama dan keyakinan, kayaknya juga isu soal fashion nih, karena dari sisi rambut, dari sisi pakaian, ini sangat-sangat fashion, isi seni, berseni juga kan, ya Dit ya. Tapi kayaknya nggak mau mengakui gitu loh, Nay. Iya. Iya nggak seni Dia trendsetter untuk kalangan santriwati. Ya Allah, santriwati kayak macam begini. Gila. Ya, seni budaya apapun seninya aku suka. Karena juga sebagai salah satu ya pelaku seni, dan aku kan masih acting juga gitu di teater dan wayang dan di di TV atau apapun gitu ya. Terima panggilan apapun. Siap untuk baca puisi, teater, monolog, pokoknya asal gaya terus mau apalagi Mayong apa aja terima deh. Ondel-ondel apa aja boleh. Badut pesta. Semuanya bisa. Oke. Gitu ya Mas Mansur, menarik lah. Pokoknya perspektif baru ini menarik lah ya. Harusnya jadi katarsis dan jadi ya suara yang sebelumnya tidak bisa disuarakan oleh media-media yang ada. Makanya kemudian kan media alternatif kan jadi berkembang ya. Menurut lu dengan hadirnya media alternatif kayak gini, TV-TV yang ada atau media-media konvensional itu jadi nggak begitu relevan atau memang sebenarnya semua punya pangsa pasarnya masing-masing? Lu Mas Mansur, lu sebagai seorang mantan jurnalis juga yang sudah insaf, menurut lu gimana? Bener nih, kalau gue udah insaf jadi jurnalis, kalau lu belum. Gue belum. Gimana? Ya sebenarnya semua media punya segmennya masing-masing ya, dan itu tergantung dia mau memposisikannya seperti apa. Dan ada yang media yang memposisikan sebagai corong pemerintah gitu kan. Nah kalau kita
Perspektif Baru tetap memposisikan sebagai media yang berusaha menyebarkan dan menggali perspektif dari setiap individu, setiap narasumber. Nah itu, nah intinya sih di situ. Nah bagi teman-teman ya yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai Perspektif Baru, itu bisa mengikutinya di media sosial YouTube Perspektif Wimar TV ya, nama akunnya. Nah itu beragam wawancara khusus Perspektif Baru itu ada di media sosial tersebut. Nah kalau ingin mengikutinya secara radio, memang ada di beberapa jaringan radio kami. Tapi kalau yang secara khusus jadwalnya yang saya ingat ya, itu jadwalnya bisa dilihat di perspektifbaru.com. Nah yang saya ingat tuh di KBR itu bisa diikuti via streaming di portal kbr.com setiap hari Sabtu pukul 17.00 sampai dengan 17.30. Itu. Oke. Kayaknya emang lebih enak ini ya, dengarnya lewat radio ya. Jadi nggak perlu lihat muka kita. Nggak perlu gitu. Lihat wajah saya, bukan muka kita, wajah saya ya. Kalau mukanya masih lebih enak dilihat. Apalagi kayak Mas Didit ini, yang jam segini udah pakai piyama, coba. Oh enak aja, ini baju kekinian kali, gila loh. Emang lo aja mana yang bisa fashionista. Ini baju yang dibeliin sama seorang. Kamu nista aja, nggak pakai fashion. Lo fashionnya, gue nistanya ya kan. Oke, HM. Kayaknya udah mau jam 9 nih, Mas Mansur. Ya, mungkin terakhir aja. Kalau enaknya Didit ini dipanggilnya tetap jurnalis atau bukan nih? Kalau aku sih nggak cocok sih Didit sebagai jurnalis. Jurnalis lah, kan? Karena jurnalis itu never die, HM, just fade away. Jurnalis itu ketika kita masih curious tentang sesuatu, ketika kita masih menyuarakan suara masyarakat, ya kita masih jadi jurnalis. Dan gue akan selalu jadi jurnalis dimanapun dan siapapun rezimnya. Celah. Ini untuk cari suaka aja karena gue masih punya kartu Dewan Pers. Jadi kalau HM jurnalis insaf, kalau Didit jurnalis belum insaf. Belum insaf. Gue masih jurnalis bandel. Oke, Mbak Nay, gimana HM? Iya. Kalau Nay enaknya dipanggil apa, Nay? Ya dipanggil Nay lah. Social warrior. Princess. Lu? Wah. Mana lu lebih enak? Mana lu lebih enak dipanggil apa? Dipanggil KPK atau dipanggil Tuhan? Atau dipanggil KPK? Gue dipanggil presiden aja. Siapa tahu kan status milenial. Gila. Nay, grup WA anak presiden aja Nay nggak dimasukin. Kenapa? Gue minggu lalu dipanggil KPK loh beneran. Terus? Tapi disuruh ngisi podcast, Nge-freeze repeat. Oh iya. Bukan kita kan yang ngisi podcast. Gue udah takut. Enggak gue. Iya, gue dipanggil KPK, ternyata gue pikir mau diperiksa atau gue kena salah apa, mungkin disadap juga nggak ada informasi yang bermutu kayak dari handphone gue. Disuruhnya podcast, jadi bagus lah. Gue akhirnya udah tahu jeroannya KPK. Lo belum tahu kan? Pernah masuk ke gedung KPK, gue udah gitu. Udahlah. Oke, lo udah ya? Udahlah. Sebagai pejuang anti korupsi. Demo di situ aja udah. Iya benar. Benar, gue juga liputan doang biasanya di luar tuh kan panas-panasan, kasihan deh. Oke. Kita cukup dulu HM? Untuk edisi ini ya. Jadi ikuti terus Perspektif Baru dan juga ikuti terus Total Politik ya, untuk Anda mendapatkan informasi-informasi dengan perspektif yang jernih. Nah itu. Oke, silakan. Oke, kita sampai jumpa di Perspektif Baru bersama Hayat Mansur, Budi Adiputro, dan Inaya Wahid dengan narasumber-narasumber yang akan membuka dan menambah perspektif Anda. Tidak menambah juga ya, paling enggak
menghiasi perspektif Anda lah. Pokoknya kita nggak bikin Anda lebih pinter juga, kita nggak, yang pasti kita nggak akan membodohi Anda gitu. Jadi tonton perspektif baru. Gitu Manai. Manai terakhir? Ya, jangan lupa, belum tentu Anda cuma akan nonton. Siapa tahu Anda juga bisa jadi tamunya. Jadi stay tune terus nonton di perspektif baru. Oke, thank you. Oke. Sampai jumpa. Salam.